Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Heski. Saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hubungan antara vektor kisi resiprok dengan Brillouin. Sebenarnya disclaimer ya, sebenarnya judul dari pembahasan kita yang sebelumnya 0203 itu bukan Brillouin, karena saya sebenarnya tidak menuliskan Brillouin, jadi mohon maaf, harusnya diganti menjadi vektor kisi resiprok ya. Kita review lagi gitu ya, bahwa densitas ya, atau salah satu besaran ya dalam zat padat itu memiliki periodisitas ya. Ini adalah periodisitasnya. Jadi kalau kita geser zat padat tersebut sejauh vektor kisinya gitu ya, U1 A1 ditambah U2 A2 ditambah U3 A3 dengan U1 U2 U3 adalah integer atau bilangan bulat, maka kita harus mendapatkan densitas yang sama gitu ya. Nah, konsekuensi dari periodisitas ini adalah kita dapat menuliskan bentuk dari fungsi ini ke dalam suatu ekspansi yang namanya ekspansi Fourier ya. Jadi ini NG E pangkat I G vektor dot R ya gitu. Dan ini memastikan bahwa relasi ini tercipta gitu ya. Supaya relasi ini tercipta, kita mendefinisikan G yang merupakan V1 B1 ditambah V2 B2 ditambah V3 B3 dengan syarat bahwa AI dikalikan BJ ya, AI BJ itu ya, itu haruslah 2pi delta IJ gitu ya. Itu maksud saya ini AI dot BJ ya. Ya, gitu. Karena dua vektor ya. Oke. Oke. Nah, karena bentuk ini masih abstrak gitu ya, untuk membeli eksplisitkan salah satu bentuk BJ yang dipilih adalah bahwa B1 itu harus sama dengan apa tadi? B1 itu harus sama dengan 2pi, kemudian A2 cross A3 dibagi A1 dot A2 cross A3 dan seterusnya ya. Rumusnya ini bisa dilihat dari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, katakanlah sekarang kita sudah punya ya vektor B1, kita udah punya dari suatu lattice ya. Jadi dengan kita tahu lattice, misalkan kita tahu lattice-nya itu adalah simpel kubik atau lattice-nya itu adalah body center kubik gitu misalkan ya. Nah, kemudian dengan rumus yang seperti ini atau dengan ini kita bisa menghitung B1, B2, B3 katakanlah ya. Dan dengan B1, B2, B3 yang kita udah tahu gitu ya, kita dapat membentuk lattice baru di 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 ruang resiprok gitu ya, ruang yang berkebalikan. Katakanlah kita punya titik 0, 0 gitu ya. Ini 0, 0, 0. Anggaplah kita mengerjakannya di dua dimensi aja dulu ya. Jadi kita punya B1 dan B2 gitu ya. B1 itu arahnya ke X, kemudian B2 arahnya ke Y gitu ya. Nah, dari titik 0, 0, 0 ini kita geser ya. Sejauh B1 kita dapat titik yang lain. Kita tarik lagi garis jauh B1 lagi, kita dapat titik yang lain. Dapat titik yang lain, dan seterusnya gitu ya. Ini tergantung bentuk lattice di awalnya ya. Kalau lattice-nya kotak ya mungkin brilliance-nya kotak juga gitu ya. Nah, kalau kita dapat B2, kita juga ada titik yang lain di arah B2. Ini dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, seperti lattice pada ruang yang nyata, real space gitu ya. Tapi ini sekarang adalah lattice di reciprocal space ya. Tadi tidak nyata gitu ya. Nah, di ruang resiprok ini
kita juga bisa mengambil unit cell-nya gitu ya. Nah, unit cell-nya misalkan dapatnya ini gitu ya. Nah, maka inilah yang kita sebut sebagai first ya. Brillouin zone. Gitu ya. Zona Brillouin pertama. Zona Brillouin pertama ini akan menjadi hal yang paling esensial gitu ya dalam zat padat karena banyak sekali manfaatnya. Di dalam zona Brillouin pertama nanti akan dibuktikan bahwa mengconsider zona Brillouin pertama aja cukup untuk menggambarkan seluruh properti dari zat padat gitu. Kemudian zona Brillouin pertama itu juga nanti akan menjadi dasar bagaimana kita menggambarkan energi dispersi. Energi dispersi dari semua eksitasi, misalkan eksitasinya elektron, ya energinya elektron sebagai fungsi momentum gitu ya. Nah, ini kita gambar sesuai dengan arah dalam zona Brillouin-nya gitu misalkan ya. Misalkan kita bergerak ke arah dari, jadi misalkan ini ya, ini Brillouin zone-nya, maka kita juga bisa menggambar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Wigner ya, Seitz ya, Wigner-Seitz cell. Nah, Wigner-Seitz cell dari reciprocal lattice ini adalah Brillouin zone gitu ya, first Brillouin zone. Nah, misalkan kita dapatkan Wigner-Seitz cell-nya seperti ini ya, kalau misalnya kotak gitu ya. Nah, di tengah ini kita memberi nama dia itu adalah gamma point misalkan ya. Kemudian di ujung sini kita memberi nama X point gitu ya. Kemudian di pinggir sini itu adalah R point. Nah, karena dia dua dimensi, kalau kita ngeplot energi berarti energinya ada di dimensi yang ketiga gitu ya. Karena Kx Ky-nya ini ruang resiprok, berarti itu variabelnya itu bukan X atau Y tapi Kx Ky ya. Kx di arah mendatar dan Ky di arah horizontal vertikal gitu ya. Nah, tapi untuk masalah yang akan lebih rumit, misalkan kalau Brillouin zone-nya itu adalah 3 dimensi gitu ya, maka kita tidak bisa menggambarkan energi di 4 dimensi gitu ya. Nah, untuk menggambar dispersi itu kita ambil Brillouin zone pertama, kemudian kita cukup berjalan gitu ya, dari gamma ke X, dari X ke R gitu ya. Jadi kita membuat path gitu ya, yang bentuknya satu dimensi, sehingga kita bisa, yang ini juga nanti disebut sebagai high symmetry point gitu ya. Nah, ini kita berjalan dari gamma ke X, kemudian dari X ke R gitu. Nah, dari situ mungkin kita bisa menggambar dispersinya, mungkin kalau bentuknya kuadratik, kemudian dari kuadratik yang menjadi seperti ini dan seterusnya gitu ya. Ini nggak tahu. Nah, tapi ini sekilas gitu ya, bahwa kesimpulannya adalah dengan memiliki kisi gitu ya, yang didefinisikan oleh vektor kisi resiprok B1, B2, B3, itu kita memiliki yang namanya kisi resiprok gitu ya. Sorry, ini kayaknya salah ya, nggak ada resiprok gitu ya. Kita memiliki kisi resiprok, dan kisi resiprok di ruang kebalikan ini itu yang akan menentukan banyak sekali properti dari zat padat, dan itu makanya sangat penting. Bahkan sampai kuliah fisika zat padat saya, sampai itu berakhir pada saya S1, saya belum memahami dengan benar itu apa Brillouin zone. Saya pikir Brillouin zone itu titik-titik di dalam Brillouin zone itu saya pikir adalah atom-atom gitu ya, padahal itu tidak gitu ya. Ini hanyalah titik-titik khayalan, dan setiap titik ini kalau kalian ingat itu terkait dengan fase 0, kemudian fase 2pi, fase 4pi gitu ya, dan seterusnya gitu ya, di dalam Fourier koefisien itu ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita bisa memahami gitu ya, dan harapannya tetap terus belajar. Kalau ada yang bingung karena kita harus membolak-balik ruang nyata dan ruang resiprok gitu ya, silahkan komen atau share video ini gitu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat struktur Brillouin untuk kisi simple kubik, phase center kubik, dan body center kubik. Terima kasih.